Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pengembara Las. Sambil bercanda ya Pak Bos, biar nggak cepet tua. Jadi tiada nikmat itu nggak ada lagi, yaitu ialah senyum. Nikmat sehat, nikmat badan. Semoga dicurahkan kepada kalian semua Pak Bos. Nikmat sehat, nikmat badan, rezeki, semuanya lah pokoknya ya. Karena saya untuk berbicara itu kurang pandai Pak Bos, jadi maklumi aja ya. Dalam kesempatan kali ini Pak Bos, saya ingin buat kelanjutan video yang kemarin. Sedikit akan saya bagikan pengalaman atau keahlian yang saya punya untuk kalian Pak Bos, khususnya para pemula ya. Jadi kalau untuk yang sudah master atau suhu ya saling memaklumi aja. Saya buat video ini untuk yang para pemula Pak Bos, karena kapan lagi kalau bukan sekarang. Semakin lama kehidupan ini semakin sulit Pak Bos. Jadi kalau bisa kita lihat video itu sesekali boleh kita hiburan, tapi kalau bisa lihat video itu yang bisa bermanfaat ya Pak Bos, apalagi untuk masa depan. Jadi dalam video kali ini saya buat video itu kelanjutan yang kemarin, tapi ini ada yang bertanya lagi nih Pak Bos. Ada yang bertanya, Pak Bos, saya bingung kalau di Google itu harga per meter 400.000, tapi setelah pagar minimalis di Google amat sangat tidak masuk akal. Dengan per meter persegi 400.000 sudah jadi. Realitanya untuk jasa pekerja dan materialnya tidak ketemu hasilnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini Pak Bos. Ada dua pertanyaan yang mau saya jawab. Terus ya saya mohon maaf nih Pak Bos, kalau bisa ilmu yang saya bagikan ini share lah kepada teman, saudara, atau tetangga agar bisa bermanfaat Pak Bos. Karena saya hanya bisa memberikan ilmu. Kata Allah kan, sodaqah amal jariyah, ilmu bermanfaat anak yang soleh. Jadi insya Allah yang saya bagikan ini ilmu yang bermanfaat Pak Bos. Jadi kalau bisa kalian bagikan, kalian share, agar semua juga bisa hidup, bisa berkembang Pak Bos. Karena kasihan, sulit zaman sekarang ini Pak Bos. Untuk mencari pekerjaan itu sulit lah. Jadi kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Nah, kita lanjut ya Pak Bos. Nah, jadi gini nih Pak Bos, menanggapi pertanyaan yang kenapa kok di Google 400.000 sudah jadi, tetapi untuk jasa pekerja dan materialnya pun tidak ketemu hasilnya. Jadi seperti ini Pak Bos, saya jelaskan. Makanya kita itu kalau ingin membuka usaha, apalagi usaha jasa khususnya di bengkel las, itu kita minimal harus menguasai ilmu lasnya dulu ya Pak Bos, baru harga. Karena ilmu las tanpa harga itu nggak seimbang Pak Bos. Kita bisa ngelas tapi nggak tahu harga. Sebaliknya, kita tahu harga tapi nggak bisa ngelas, itu kita nggak seimbang. Ibarat dunia sama langit lah, ibaratnya kayak gitu kita ibaratkan Pak Bos. Jadi harus seimbang, seperti iman takwa, seperti itu seimbang, ada laki perempuan, siang malam. Sebetulnya seperti itu Pak Bos. Kenapa saya bilang harus seimbang? Kalau kita menguasai ilmu harganya dulu, kan yang paling sulit ini harga Pak Bos. Kalau kita menguasai harga dulu, kita bisa nyari tukang nih pekerja. Tapi di saat, mohon maaf, di saat kita lagi ramai kerjaan, terus tukang itu kita sulit mencarinya,
kalau kita bisa menguasai ilmu las sendiri, itu kan kita bisa kerjain sendiri tuh Pak Bos, tanpa kita kebingungan mencari tukang. Tapi kalau kita menguasai dua-duanya, itu kan kita nggak bingung tuh Pak Bos. Tapi kalau cuma menguasai salah satunya, itu kita bingung. Kita menguasai keahlian las, tapi tidak menguasai harga, itu tidak seimbang Pak Bos. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya kita kuasai. Yang pertama yang harus kita kuasai itu ilmu teknik lasnya dulu, baru ke harga. Karena ketemunya harga itu dari teknik lasnya. Nah, jadi gini nih Pak Bos, kenapa ketemu 400.000 di Google, bahkan ketemu 350.000 aja bisa Pak Bos. Jadi yang kita pergunakan itu besinya besi seperti apa Pak Bos? Pipa hulunya jarak berapa senti, ketebalannya berapa senti, pipa hitam atau pipa galvanis. Terus untuk ukurannya 2x4, 3x3 atau 2x2. Nah, disitulah letaknya ketemu meteran, seperti video yang kemarin yang saya jelaskan itu Pak Bos. Nah, jadi pertanyaan ini yang saya jelaskan itu nggak usah bingung Pak Bos, nggak usah patokan di Google, karena Google itu mereka kan hanya menerima uploadan dari pemilik bengkel itu loh Pak Bos. Jadi nggak usah bingung. Jadi kalau untuk harga ketemunya 400.000 atau 350.000 pun bisa, yaitu pipanya kita tipisin, terus jaraknya kita agak renggangin, terus yang jelas pakai pipanya pipa hitam. Kenapa harus seperti itu? Supaya bisa ketemu di listrik sama tenaga tadi itu Pak Bos, tenaga jasa lasnya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi pertanyaan lagi Pak Bos, apakah selama ini Pak Bos hanya di bengkel las? Nah, saya jawab nih Pak Bos, selama ini saya nggak hanya di bengkel las. Tapi kalau dulu dari tahun 98 sampai tahun 2000 berapa ya? 2015 lah Pak Bos, itu saya memang di bengkel las. Itu saya fokus. Itu pun anak masih kecil-kecil Pak Bos. Jadi setelah 2015 ke atas itu saya merambah bisnis lain. Setelah saya kumpul-kumpul rezeki, bisa punya modal dari perantara saya ngelas, itu saya tambahan rezeki itu dari jual beli mobil ataupun motor itu Pak Bos. Jadi saya nggak hanya di bengkel las, tapi itu baru-baru ini Pak Bos, hanya baru sekitar 3-4 tahun ini saya ada sampingan jual beli mobil sama motor. Awalnya yang iseng-iseng, lama-lama bisa berkembang Pak Bos, alhamdulillah. Jadi bisa nafkahin anak dan istri. Terus bukan di bengkel las saja Pak Bos, kayak di baja ringan, plafon PVC itu saya pegang. Jadi saya mau ngejelasinnya itu, saya nggak pinter berbicara Pak Bos, jadi maklum aja ya Pak Bos, saling memahami. Yang jelas semua ilmu yang saya punya insya Allah saya bagikan. Bila perlu kalian bagikan kepada saudara, tetangga, atau teman kalian Pak Bos, agar semuanya juga bisa berkembang, bisa mencari rezeki untuk menghidupi anak dan istri. Nah, terus kalau dikatakan modal itu relatif Pak Bos. Saya dulu, ini saya ceritain sedikit nih ya Pak Bos, mohon maaf nih, saya kembali lagi di sekitar 20 tahun yang lalu. Pasti orang beranggapan yang mempunyai bengkel las itu ialah orang yang beruang atau berduit atau bermodal nih Pak Bos. Itu benar kalau memang mereka orang dari kalangan keluarga yang mampu.
Tapi kalau keluarga yang nggak mampu, itu kita masih punya yang pertama ridho Allah, yang kedua ridho orang tua ya Pak Bos. Saya kalau cerita ini nangis Pak Bos, sedih. Mungkin kalian ya terserah ya, percaya atau nggak percaya, demi Allah itu ya Pak Bos. Jadi semua kita tuh harus optimis, semua akan sukses, semua akan bisa. Dulu saya nggak punya modal Pak Bos, demi Allah lillahi ta'ala. Allah yang ngasih modal itu perantara saya ikut kerja. Dulu saya serabutan kerja itu Pak Bos. Ini motivasi untuk kalian aja nih Pak Bos ya. Semua juga pasti bisa Pak Bos. Jadi singkat cerita, saya dulu ikut kerja lah di bangunan, salah satu bangunan tuh Pak Bos. Saya udah menguasai ilmu las, tapi saya masih serabutan Pak Bos, masih belum netep. Makanya benar kata orang-orang bilang itu Pak Bos, cintailah pekerjaan kalian, insya Allah pekerjaan kalian pun akan mencintai kalian kan. Jadi benar itu Pak Bos. Jadi saya ngikut kerja di bangunan, terus ada yang buat satu rumah gitulah, pagar besi ya, pokoknya sejenis besi gitu Pak Bos, kanopi, teralis itu Pak Bos. Nah dari situlah saya punya modal. Jadi awal pertama itu modalnya itu Pak Bos, dompeng dapat ngeredit, demi Allah Pak Bos. Dompeng mesin, kalau sekarang kan udah enak tuh, udah ada trafolas. Kalau dulu belum ada trafolas tuh, belum ada, masih dompeng dinamo gitu loh Pak Bos, ditarik penggeraknya diesel dompeng. Itu dulu saya dapat ngeredit. Jadi dapat sisahan rezeki yang ngerjain saya ikut kerja bangunan itu saya untuk DP kredit alat-alat las dulu Pak Bos. Jadi apa ya, waduh saya menjelasinya bingung nih Pak Bos, karena saya nggak pinter berbicara sih. Jadi ya pokoknya bisa ditelaah lah ya sama Pak Bos di rumah. Jadi apa sih itu, saya bisa kebeli dompeng, bisa kebeli alat las, itu karena Allah Ta'ala. Saya nggak punya modal sepeser pun Pak Bos. Untuk perjalanan hidup itu panjang Pak Bos, sampai ketemu titik saat ini. Dulu saya belum menguasai baja ringan, pelapon PVC, saya belum, hanya di bengkel las aja Pak Bos. Tapi karena saya seringnya belajar, seringnya bertukar pikiran, alhamdulillah saya bisa merambah ke pelapon PVC sama baja ringan Pak Bos. Nah jadi bisa untuk nggak hanya satu lubang di bengkel las, tapi di baja ringan sama pelapon PVC. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa merambah lagi di bisnis jual beli mobil sama motor, alhamdulillah. Jadi yang dikatakan modal itu relatif Pak Bos. Saya nggak punya modal, demi Allah lillahi ta'ala nggak punya modal. Ya itu tadi singkat cerita, ada pekerjaan bangunan itu saya ikut bangunan, ada yang buat besi saya kerjakan sendiri, ada sisa rezekinya saya untuk DP mesin dompeng dan alat las lainnya. Nah jadi semua itu harus optimis Pak Bos. Jadi jangan bilang saya nggak bermodal, saya juga nggak punya modal dulu, hanya doa kedua orang tua yang sama Allah yang ngasih Pak Bos, itu aja. Alhamdulillah saya sampai detik ini saya udah bisa ngasih nafkah anak istri lah Pak Bos ya, kayak gitu. Nah jadi seperti itu ya Pak Bos penjelasannya. Semua pertanyaan sudah saya jawab, insya Allah bisa ditelaah ya Pak Bos, bisa bermanfaat untuk kalian dan juga diri saya pribadi. Insya Allah nanti akan saya buatkan video-video lainnya. Ilmu yang saya punya insya Allah semua akan saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal di dunia dan di akhirat ya Pak Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata dari saya ya Pak Bos. Terima kasih.